Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Salah ruangan tadi. Ruangannya ngasih bingung gitu. Waalaikumsalam Pak. Ayo, ruangan orang ngasih bingung mau Kata ruangan. kleru karo Januar malah wong loro dhewean nang kono. Ya. Oke. Baik, ini sebelum ke Private. diskusi ada yang mau ditanyakan dulu enggak mengenai materi yang tadi sudah kita sampaikan? Atau mau Pak, tolong tunjukkan proposal saya Pak. Nah, nanti bisa ditanyakan di proposalnya langsung gitu. Ada enggak? Udah ada yang tanya? Mungkin Atau belum, siapa Pak. yang mau ini dulu proposal yang mau suruh ditunjukkan gitu? Langsung ACC aja Pak. Langsung ACC. Tadi Januar sudah masuk? Januar? Sudah Pak. Nah, ya punyanya Januar ya. Coba tak tunjukkan. Tadi tanya aja Januar itu tadi. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Nah, ini intinya gini, jadi kita itu tidak melihat dulu langsung dari judul dulu ya, karena kalau hanya melihat dari judul ya kelihatannya sih judulnya oke, tetapi kan kita harus melihat dari isi ya, isi dari proposalnya itu ya, mulai dari latar belakang masalah, rumusan bahasan dan tinjauan pustaka. Ya ini kalau punyanya Januari ini kan judulnya ini sistem rancang bangun sistem informasi penjualan ya untuk reseller dan dropship ya pada distro apa itu namanya foreign sting ya, itu bergerak di bidang apa Mas? Di bidang fashion Pak. Oh, fashion ya, di mana? Di Surakarta, Sukarjo, berarti nanti ditambahkan Sukarjo gitu ya biar jelas ini di distro forensik Sukoharjo gitu ya. Oke Pak. Ya. Jadi kalau nyusun proposal itu ya tulisannya yang rapi ya. Ini sudah lumayan bagus ya, rapi tulisannya. Nah, ini ada catatan di sini ya. Ya, jadi makanya tadi kan saya sampaikan bahwa latar belakang masalah itu tidak ini ya, sedikit ini. Jadi kalau Anda di studi kasus mestinya harus tahu dulu permasalahan sebenarnya di studi kasus itu apa ya, disampaikan mengenai sistem informasi mengenai penjualan ya, penjualan dan apa namanya dan dan dropship ya, penjualan untuk reseller dan dropshipnya itu seperti apa yang saat ini terjadi, permasalahannya apa, disampaikan. Kemudian juga merujuk dari jurnal-jurnal yang sudah pernah dilakukan ya, sudah jurnal-jurnal penelitian dari peneliti artikel ilmiah dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu mengenai penjualan ya, penjualan untuk reseller ataupun dropship kalaupun ada. Nah, itu dirujuk mereka membahas mengenai seperti apa dan nanti bisa ditunjukkan apa yang akan Anda improve atau apa yang akan Anda kembangkan atau pembaruan apa gitu. Tunjukkan satu saja kebaruan atau improve dari yang sudah pernah ada dari penelitian atau jurnal atau artikel ilmiah yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, untuk menuliskan latar belakang masalah itu langsung saja ke titik permasalahan di tempat studi kasus itu, permasalahannya apa, dan bisa tadi ya merujuk dari jurnal-jurnal yang sudah ada, itu minimal 4 paragraf ya Mas ya. Jadi minimal itu disampaikan 4 paragraf. Jadi latar belakang masalah itu menjadikan permasalahan yang ada di studi kasus minimal 4 paragraf. Jadi kata mengenai umum itu dihilangkan. Ini langsung merujuk ke permasalahan yang ada di tempat studi kasus dan merujuk juga dari jurnal-jurnal atau artikel yang sudah pernah ada. Permasalahan harus berdasarkan data ya. Jadi kalau kita menuliskan masalah itu jangan berdasarkan asumsi ya. Jangan berdasarkan asumsi kita, tapi harus benar-benar permasalahan itu memang harus berdasarkan data atau sumber yang jelas dari tempat penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kadang kan mahasiswa itu mengambil permasalahan itu mengira-ngira ya. Tidak boleh kan kita mengambil permasalahan mengira-ngira. Makanya menyusun proposal itu kalau kita pakai tempat studi kasus ya mestinya kita harus minimal pernah ke sana dulu ya, menanyakan sebenarnya apa namanya permasalahan yang akan kita ambil itu benar ada di tempat studi kasus gitu ya Mas ya. Dan harus menunjukkan apa yang akan tidak hanya permasalahan yang ada di tempat studi kasus, tapi harus merujuk dari jurnal yang sudah ada, tunjukkan satu saja improve atau pengembangan atau kebaruan yang akan Anda
lakukan. Mengenai apa? Kalau di sini mengenai permasalahan mengenai penjualan oleh reseller dan dropship, ya mengenai mungkin kebaruan dari apa? Atau model bisnis penjualannya, atau model apa namanya? Model penjualan yang akan dilakukan itu seperti apa, yang sudah pernah ada itu seperti ini, kemudian kita kembangkan dengan ada kebaruan di model penjualannya seperti ini misalkan. Itu yang Anda yang tahu, karena Anda harus membaca dulu kan, tadi sudah disampaikan juga, membaca jurnal, membaca artikel mengenai ini gitu ya. Nanti kita tahu apa yang akan kita tambahkan di sini. Itu mengenai apa latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalahnya kurang ya, ini hanya 2 paragraf saja dan belum menjelaskan mengenai permasalahannya apa sebenarnya, dan belum merujuk dari apa namanya literatur yang sudah pernah ada sebelumnya itu seperti apa. Berarti itu nanti dikembangkan improve-nya itu ya betul. berdasarkan Jadi jurnal. ya oke. Jadi untuk mengetahui apa yang akan Anda improve, apa yang akan Anda kembangkan itu kan dengan membaca artikel jurnal ya, atau penelitian orang lain yang satu membahas sama dengan atau mirip dengan judul yang Anda angkat itu kan. Anda tahunya kan dari membaca itu, oh orang lain sudah melakukan penelitian mengenai ini seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan ini, saya akan improve di sininya. Oh di model bisnis penjualannya misalkan yang Anda tambahkan misalkan. Nah itu kan tahunya kan kita dengan membaca. Kalau kita belum membaca dari yang sudah pernah ada kan kita tidak tahu mau menambahkan, mau mengimprove atau mau mengembangkan di mananya kan kita tidak tahu kalau kita tidak membaca dari penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan. Gitu Mas ya. Jadi boleh ditambahkan di sini minimal 4 paragraf. Ya. Satu paragraf itu ya ada 4 kalimat. Ya, jadi jangan terus satu paragraf, satu kalimat dari satu paragraf, itu bukan ya. Satu paragraf itu ya minimal ada 4 kalimat, itu satu paragraf. Dan nanti latar belakang minimal ada 4 paragraf. Tadi di template-nya kan sudah ada itu, paragraf pertama membahas apa, kedua apa, dan seterusnya. Itu Mas ya. Di batasan masalah juga sama. Kalau nanti Anda tahu sudah membaca jurnal yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian Anda tahu apa yang akan Anda improve, tunjukkan di batasan masalah apa yang akan Anda improve di situ. Nah, itu di situ letak nanti apa fitur yang menjadi pembeda atau kebaruan yang akan Anda lakukan, itu nanti ditunjukkan di batasan masalah. Ya, mestinya kan dengan membaca yang sudah pernah ada itu dibaca dulu kan. Ya, nanti kalau sudah dibaca, oh ini 3 penelitian terdahulu ini membahas ini, dia menggunakan ini. Oh, saya akan menambahkan fitur ini atau menambahkan mengembangkan di sininya. Nah, itu tunjukkan di batasan masalah di situ. Nah, sehingga nanti kita tahu oh ada yang perlu diimprove gitu. Ini yang diimprove-nya ini misalkan bagian apanya? Ya, mungkin model bisnisnya, model penjualannya dan seterusnya. Itu yang kita tahu di situ, yang kita akan bidik. Kalau hanya seperti kan sama saja ya, orang membangun penjualan mesti berbasis website jelas, atau bahkan malah sudah pakai Android itu kan ya. Itu kan bukan menjadi ini kan, ada 3 akses, admin, reseller, sama saja kan di sistem penjualan yang e-marketplace itu misalkan, itu juga sama, ada reseller, ada dropshipper dan seterusnya. Ya, tapi kan tunjukkan apa yang menjadi letak improve-nya, pengembangan atau sedikit kebaruan, sedikit pembeda dari yang sudah pernah ada, yang pernah dilakukan oleh orang lain. Itu intinya Mas di batasan masalah. Kalau yang lain, yang tinjauan pustaka mestinya sesuai dengan jurnal yang Anda baca mestinya ya ditunjukkan. Nah, ini misalkan ini penelitian punya Jerry Agustiansah, ini perancangan aplikasi job. Sehingga ini kan Anda baca ini aplikasi ini atau penelitiannya itu apa, metode yang digunakannya bagaimana, metode bisnisnya seperti apa. Nah, itu Anda baca, Anda bandingkan, kemudian Anda bidik satu, oh, ini letak bedanya di punyanya si Agustiansah ini di sini di tabel ini, perbedaannya di mana. Nah, ini bukan riwayat penjualan. Kalau daftar riwayat penjualan ini saya rasa semua sistem penjualan itu memiliki daftar riwayat penjualan gitu kan ya. Itu bukan menjadi letak pembeda. Apa yang menjadi letak pembeda itu nanti lebih dipertegas lagi, cari ya, ini satu apa letak pembedanya atau apa yang akan Anda buat kebaruannya dari yang sudah dilakukan oleh Jerry Agustiansah ini misalkan. Yang kedua juga sama.
ya. Yang ketiga juga sama. Gitu ya. Itu sih kalau catatan saya. Yang lainnya mengikuti saja. Ini metode pengembangan sistemnya sudah ya, sudah ada. Ini pakai prototype, ini dipakai sumbernya ya. Kalau Anda menggunakan metode prototype, ya sumbernya dari mana, dan setiap tahapan itu dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh penulis ya. Misalkan ini sumbernya dari mana, Anda mengambil buku prototype ini sumbernya dari mana, sumbernya, kemudian setiap tahapan itu apa yang akan dilakukan oleh penulis, bukan teorinya ya, bukan pengertian analisis kebutuhan itu apa, bukan, tapi pada tahap analisis kebutuhan user itu yang dilakukan oleh penulis. Data prototype itu apa yang akan dilakukan oleh penulis sampai dengan tahap menggunakan sistem. Itu Mas ya. Ini belum ada rincian dari masing-masing tahapan itu yang akan dilakukan oleh si penulis. Itu Mas. Oke, Pak. Itu Mas Januar ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk bulan ini dikosongnya tidak perlu Desember gitu ya. Itu bulan ke-1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 gitu ya. Nanti bulan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tidak usah ditulis nama bulannya. Karena nanti seperti ini berarti kan Anda harus melaksanakan Desember ya. Padahal kan kita belum melaksanakan kan ini. Jadi kalau bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu kan lebih fleksibel mau dilaksanakan kapan kan. Penting bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 gitu ya. Oh, oke, Pak. Ya. Yang lain nanti juga sama ya mengikuti. Itu Mas Januar, ada yang mau ditanyakan? Ini catatan saya nanti hasil review ini saya nanti akan saya share setelah ini ya, saya share nanti bisa dilihat masing-masing. Atau siapa lagi? Mas Januar sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. yang lain silahkan kalau mau ada yang mau disuruh menampilkan. Siapa? Ayo, enggak usah takut karena Ya, dengan saya, Pak. itu siapa nama? Zeno. Zeno A2 ya? A1 ya? A1. A1. Zeno ini pacar Liana kayak ya? Oh ya. Zeno, saya cari ini dulu Mas. Mana tuh ini? Judulmu apa tuh Yen? Aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran. Oh ini. Kelihatan? Sudah Pak. Ya. Nah ini pakai studi kasus enggak? Ini kan aplikasi pembelajaran tata cara uji. Studi kasusnya di mana? Kalau itu belum ada ya. Ya nanti ditambahkan karena kan kita mau menyelesaikan permasalahan mengenai tata cara wudhu ya menggunakan teknologi ini ya. Kan apakah dengan pembelajaran ini nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sana gitu. Kalau di ini kayaknya ada di latar belakang itu dengan menulis dan itu nggak ada ya. Kalau di latar belakang belum menuliskan, tempatnya juga belum ya tuliskan ya. Belum. Nah, itu misal kalau di TPA gitu bisa nggak Pak? itu tadi kalau di TK atau TK atau PAUD yang itu kan biasanya ini kan diajarkan, mengajarkan ini kan itu Mas. Iya. Daripada TPA mending di ini ya PAUD atau TK gitu ya. Untuk itu. Oh iya siap Pak. Studi kasusnya. Dan yang jelas itu tadi ya sama, harus mencari referensi, membandingkan dari karena kan mengingat aplikasi pembelajaran itu kan banyak yang sudah pernah dibuat. Nah ini apa yang akan ada improve dari yang sudah pernah ada. Jadi tidak hanya harus wudhu ya, harus tata cara wudhu kan media aplikasi pembelajaran itu kan yang menggunakan teknologi AR itu kan banyak kan ya. Anda cari jurnal-jurnal yang membahas mengenai itu, kemudian Anda cari letak yang mana yang akan Anda improve. Dan tidak harus tata cara wudhu kan ya. Kalau mungkin media aplikasi pembelajaran mengenai sholat ya menggunakan AR misalnya, dicari aja nanti terus Anda cari letak cerah kebaruan yang akan Anda tanamkan di penelitian Anda, akan taruh di penelitian Anda itu apa.
sama-sama mengenai aplikasi pembelajaran dengan AR. Tapi saya bedanya di sini loh, ciri khas saya itu bedanya di sini gitu loh maksudnya. Oke, Pak. Ya, nanti tolong dicari itu jurnalnya dan tunjukkan itu letaknya di mana. Itu dulu di latar belakang masalah. Kalau nanti kalau pakai studi kasus, berarti latar belakang masalah itu juga mengarah ke permasalahan yang ada di studi kasus. Ya, studi kasus misalkan TK Aisyah atau TK misalkan itu ya, itu permasalahannya apa? Itu bisa dicantumkan di latar belakang dan merujuk juga dari jurnal yang sudah ada yang mengenai pembelajaran dengan AR ini seperti ini. Nah, ini bisa sebagai permasalahan latar belakang masalah. Nah, kemudian letak improve-nya nanti bisa ditanam di batasan masalah. Nah, ini batasan masalah kan juga belum ini ya fokus pada aplikasi yang akan dibuat seperti apa, kemudian apa yang akan diimprove dari sudah pernah dibuat oleh orang lain ya. Itu tunjukkan di batasan masalahmu itu. Ini ya jam pustakanya minimal 3 tahun Mas. Jadi kalau tahun 2020 ya tadi yang 2017. Ini 2016 diganti, silakan diganti. Dan tidak harus Word bukan ya, tapi kan yang penting aplikasi ini ya boleh kan, tidak harus Wudhu kan kalau memang susah untuk yang tahun 2017 ke atas yang mengenai Wudhu ya boleh mengenai apa aplikasi pembelajaran dengan AR ya, apa aplikasi pembelajaran apa dengan AR, yang penting kan dengan AR gitu kan ya, sebagai membanding ya, sebagai membandingkan apa yang akan sama-sama aplikasi pembelajaran dengan AR, tetapi ini loh yang akan saya improve dengan yang sudah pernah ada. Tunjukkan satu saja apa yang akan Anda kembangkan atau Anda improve gitu ya. Nah, ini 2019 oke. 29 jelas. Yang tadi yang nomor 1 tadi seharusnya diganti yang minimal tahun 2017 Mas. Gitu ya. Siap Pak, siap. Ya. Nanti baru ditunjukkan di perbedaan di sini. Letak bedanya apa? Itu. Apa yang ada improve dari punyanya Erwin, apa yang ada improve dari punyanya Yana, itu kan yang tahu jenengan, karena ada yang sudah membaca isi jurnalnya, isi artikelnya itu apa, dia membahas mengenai apa. Gitu loh. Iya Pak, siap. Ya, oke. Walaupun bukan wudhu juga Pak. Boleh, bukan wudhu boleh. Yang penting kan setema dengan penelitian Anda. Aplikasi pembelajaran sholat dengan AR. Itu kan sama dengan AR-nya kan. Tidak harus sama-sama wudhu. Kalau ada sama-sama wudhu juga lebih baik. Tapi kan tidak harus sama-sama dengan wudhu. Yang penting kan ada sama aplikasi pembelajaran dengan AR-nya. Nah, itu apa yang akan Anda sama-sama media pembelajaran dengan AR, apa yang akan Anda improve. Jadi di situ gitu. Ya, Pak, gitu ya. Ya. Yang lain udah ya, jelas Mas. Gitu. Nanti bisa ini ya. Nah, ini sama seperti tadi ya, karena ini multimedia maka metodenya pakai MDLC ya, metode multimedia develop life cycle ya. Setiap tahapannya juga dijelaskan apa yang dilakukan oleh penulis, bukan tahap ini adalah tahap ini bukan. Tapi pada tahap ini penulis akan melakukan apa gitu loh Mas. Oh iya, pada tahap desain ya, pada tahap desain penulis akan melakukan ini, merancang desain gitu loh, dan seterusnya. Jadi bukan pengertiannya. Kalau nanti pengertiannya itu di landasan teori MDLC ya, konsep adalah ini itu di landasan teori, tapi di metode pengembangan di sini itu yang akan dilakukan oleh penulis, gitu ya. Iya Pak, siap. Oke. Ini kajian pustaka, ini nanti disesuaikan ya, buku panduan bab 2 bukan kajian pustaka tapi landasan teori. Oh iya Pak, siap. Ya. Di sini ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, 5 ya, seperti ini nih. Nanti ini menyesuaikan dengan metode pengembangan sistemnya ya. Metode pengembangan sistemmu dengan apa disesuaikan. Ya, termasuk ini kan menyusun laporan kan juga perlu dibuat kan ya. Jadi nomor 7 gitu. Iya, yang nomor 1 kan sebelum pengkonsepan kan apa, penyusunan proposal apa, termasuk ini langkah kegiatan Anda melakukan penelitian itu kan baru mengembangkan sistemnya. Lihat tahap awal sebelum mengembangkan sistemnya apa kan, mengumpulkan data gitu dan seterusnya, itu kan perlu itu kan. Oke, siap. Nah, itu dilakukan. Ini kan tahap prototipe tadi ya kan. Tahap sebelum prototipe kan ada dulu kan, tahap sebelum prototyping, dan akhirnya itu kan setelah prototipe selesai kan menyusun laporan skripsi dan sebagainya, ini kan perlu ada. Itu ya. Siap, Pak. Oke, gitu Mas Yul. Iya Pak, siap. Ya. Oke, yang lain silahkan, ada yang mau ditanyakan. Ayo, jangan malu, jangan takut. Siapa?
Siapa? Ayo, Abdurrahman. Enak lagi. Abdurrahman ada enggak? Sama. Ada. Ada. Oh. Ada. Nah, nanti turu. Balik. Oh. Nah, ini Abdurrahman ini ya. Kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak? Belum ya, Pak? Belum ya, sebentar. Tutup sebentar. Ini ya. Oke, sudah. Nah, ini Mas Abdurrahman ini informasi repository skripsi dan tugas akhir terintegrasi dengan Eprin di kasus di UDP. Nah, ini permasalahannya, coba lihat ya. Nah, ini permasalahan juga belum ini Mas ya, belum menunjukkan ya, apa permasalahan yang sebenarnya apa. Di paragraf pertama ini dihilangkan saja. Jadi saya katakan bahwa latar belakang masalah itu langsung saja menceritakan mengenai permasalahan yang ada di studi kasus itu apa. Ya minimal 4 paragraf dan harus berdasarkan data bukan asumsi. Dan juga dikaitkan dengan apa? Dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah ada. Ini sampaikan apa atau mengenai repositori skripsi tugas akhirnya itu seperti apa, permasalahannya bagaimana, kenapa harus diintegrasikan dengan Eprin, dan seterusnya itu disampaikan di permasalahan. Sebagai dasar apa? Sebagai dasar judul itu memang ini ya diperlukan ya judul itu gitu loh. Dan sudah ada referensi sebelumnya yang membahas mengenai itu, kemudian ada yang akan dikembangkan, ada yang akan diimprove. Apa yang akan diimprove kan yang tahu Mas Abdurrahman ya. Apakah yang diimprove itu terintegrasinya itu, yang lain itu hanya repository skripsi tugas akhir saja, kemudian ini ada pengembangan mengenai integrasinya dengan Eprin misalnya. Saya tidak tahu, yang tahu kan Mas Abdul. Tapi kan perlu disampaikan di latar belakang masalah ini, permasalahannya apa. Itu ya Mas Abdul. Ini aktif enggak ini Mas Abdul ini? Abdurrahman. Oh ya, enggak punya speaker gitu enggak punya mikrofon kayaknya. Ya, kemudian ini ya, di batasan masalah tunjukkan apa yang akan Anda improve. Jadi ya, kalau sudah membaca jurnal kan tahu apa letak yang akan diimprove atau dikembangkan dari yang sudah pernah ada itu. Nanti yang tahu Mas Abdul nanti disampaikan di batasan masalah. Nanti ya, manfaat juga. Nah, ini tinjauan pustaka tadi ya, seperti yang lain tadi sebelum ke tabel perbedaan ini diuraikan dulu ya, seperti tadi lo punyanya Mas Yenu tadi kan diuraikan dulu kan nanti ya. Tadi di mana tadi? Kok ya, enggak kelihatan dan enggak bisa ya. Bentar. Kayaknya perlu di-share full ini. Ya. Nah, benar nih. Oke, mungkin Pak. Putus nih anak. Kelihatan enggak? Ya, kayak punyanya Mas Yeno tadi sambung. kan ada gitu loh. Jadi sebelum dibuat tabel perbedaan, lah ini loh Mas Abdur. Jadi diuraikan dulu punyanya Erwin ini membahas dengan ini itu disampaikan dulu, baru nanti setelah diuraikan baru dibuat tabel perbedaannya. Gitu ya. Jadi kalau Mas Abdurrahman kan langsung ke tabel perbedaan. Jadi perlu diuraikan dulu baru nanti dibuat tabel perbedaan dan ditunjukkan ini letak perbedaannya mana. Ini belum ada, ini perbedaan penelitiannya belum menunjukkan, ini masih kosong. Jadi kalau nanti dicari lagi Mas Abdul, dibaca lagi jurnalnya punyanya Lila, punyanya siapa lagi itu, punyanya Yubha dan seterusnya, itu dibaca lagi dan perlu diberi tahun ya, di tahun berapa itu kan belum kelihatan. Jurnal kan minimal 3 tahun terakhir, tapi di sini tidak ada tahunnya, apakah itu tahun 2017, 2018 atau tahun berapa, itu perlu disampaikan. Setelah dibaca, kemudian dipahami, kemudian tunjukkan dari yang sudah pernah dilakukan oleh Lila itu apa yang akan Anda
bedakan atau apa yang akan Anda improve, kembangkan di situ. Pembedanya apa gitu loh. Nah, ini ketiga-tiganya harus ditulis pembedanya. Dan tahunnya jangan lupa ya, tahunnya belum kelihatan. Minimal 3 tahun terakhir. Itu ya. Kemudian kalau buku teori minimal tadi berapa? 5 tahun terakhir ya. Tapi kan yang cari yang landasan teori buku yang minimal 5 tahun terakhir ya. Yang tahun 2011, 2007 itu perlu diganti ya. Jadi cari yang minimal 5 tahun terakhir ya, 2015 lah minimalnya. Ini kemudian metode pengembangan sistemnya belum ada ya. Nah, ini baru metode penelitian, ada metode sumber jenis dan sumber data apa datanya itu kan ada data primer, data sekunder gitu kan mestinya kan ya. Kemudian metode pengumpulan datanya apa menggunakan observasi, wawancara atau apa, itu perlu disampaikan. Kemudian metode pengembangan sistemnya apa, menggunakan apa, apakah menggunakan waterfall, prototyping ataupun SDLC dan seterusnya, itu dijelaskan. Dan tahapannya apa, setiap tahapannya yang dilakukan oleh penulis itu apa, itu perlu diuraikan. Ini masih kurang ini Mas Abdul ya, belum lengkap, belum jelas. Nah ini kemudian bab 3 itu analisa dan perancangan sistem ya. Kemudian bab 4 itu implementasi sistem. Nanti habis ini saya share, kan kemarin kita sudah template proposalnya sudah ada ya, template proposalnya sudah ada, sama nanti tak share buku panduannya, panduan skripsinya ya, biar lebih lengkap lagi itu ya. Nah, ini bukan contoh lagi, tapi yang Anda lakukan Mas Abdul, jadi bukan contoh lagi, tapi ini memang yang akan dilakukan oleh Mas Abdul Rahman, yaitu tahapan penelitiannya apa, bulan pertama itu mau ngapain kegiatannya, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian daftar pustaka itu ya, tinjauan pustaka tadi dimasukkan ya. Jadi karena dia ada 3 tinjauan pustaka itu harus masuk, sama di landasan teori tadi kan ada sumber buku-buku itu juga dimasukkan di daftar pustaka. Gitu. Itu Mas Abdur ya. Pak, saya mau ya. tanya Pak. Ya. Ini kan sekarang 2021. Nah itu maksudnya 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. 2017 masuk Mas, karena 2021 kan baru awal tahun kan, belum banyak penelitian yang diupload di tahun 2021. Jadi minimal ya dihitung dari 2020. 3 tahun 2020 berarti 2017 kalau jurnal Mas. Gimana Mas? Suaramu kecil banget ya Mas. Halo? Halo? Tes? Ya, udah bentar. Tes? Ya, gimana? Sudah masuk belum, Mbak? Sudah. Tes? Masuk, Man. Sudah masuk. Tes terus. Gimana? Iya, Abdul. Cek. Iya, sudah masuk. Halo. Sudah masuk, Mas. Oke. Itu tadi usahanya kemarin tuh bingung nyari jurnal sama itu berdasarkan 2020 atau 2021 gitu, Pak. Jadi sebenarnya untuk jurnal pun dari 2017 banyak, karena saya kiranya 2021, jadi ya minimal tuh yang 2018 itu kemarin, Pak, gitu. Untuk yang 2017 boleh Mas, karena kan kalau mencari, kita masuk kan 2021 kan baru awal tahun kan, sulit untuk mencari jurnal yang publish di tahun 2021 kan. Berarti ya dihitung dari 2020 ke bawah. Jadi minimal ya 2017 kalau jurnal. Oke, baik, Pak. Ya, itu ya. Ada lagi? Mas Abdur sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan siapa lagi yang mau menanyakan proposalnya? Siapa? Berlina? Ini kayaknya kalau dibaca semua nggak nyampe waktunya. Nanti ini sudah saya komentari semua. Habis ini saya share itu nanti. Ya. Nah, tapi ini masih ada waktu, siapa yang mau diperlihatkan gitu loh. Jangan malu ya siapa? Pengen yang suka relawan. Siapa yang mau? Pak. Siapa nama? Muhammad Reza, Pak. Muhammad Reza Abiro. A2, Pak. A2 Muhammad Reza. Ndiki. Judulnya apa, Mas?
perancangan user interface untuk meningkatkan user experience. Oke. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Endi Mbak? Endi ya? Iki ya saya. Iki ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Analisis dan perancangan sistem user interface untuk meningkatkan user ya, ini di Fakultas Ilmu Komputer. Nanti yang ambil studi kasusnya di UDP semua tetap harus izin ya, dikonsultasi dengan rektorat ya. Kalau di sini kan kepala PTI-nya Pak Sopingi, nanti tetap harus konsultasi dengan Pak Sopingi dulu ya. Apakah memang ini diizinkan atau diperbolehkan atau tidak, karena jangan sampai nanti Anda membuat ini tapi ternyata sana sudah dikembangkan oleh timnya Pak Sopingi gitu ya. Sudah konsultasi ke sana? Belum Pak. Kemarin mau kampus katanya itu WFH. Nah, itu harus perlu ini dulu Mas, jangan sampai nanti Anda mau membahas mengenai ini tapi ternyata di sana di PTI-nya UDP direktorat sudah dikembangkan ternyata, karena Pak Sopingi kan juga punya tim ya, tim PTI-nya juga ada yang mengembangkan aplikasi atau sistemnya di UDP. Jadi nanti tetap harus konsultasi. Kalau Mas Abdurrahman kemarin kayaknya sudah suruh ketemu Pak Sopingi, sudah ketemu belum ya kemarin gitu? Mas Abdurrahman kan juga kasusnya UDP juga. Oh sudah ya, sudah ketemu. Nah, itu makanya yang ngambil di UDP harus tetap konsultasi dulu ke ini, jangan sampai nanti berbenturan dengan apa yang sudah dilakukan oleh timnya Pak Sopingi. Intinya itu yang saya nanti silahkan nanti ini, tapi saya lihat di sini ya ini sama ya, latar belakang masalahnya juga ini kata-kata umum ini teknologi komunikasi saat ini perlu dihilang, tidak perlu seperti itu. Langsung saja ke permasalahan yang ada di Vkom UDP itu apa mengenai itu tadi ya, mana yang Anda angkat itu permasalahannya apa, dan harus berdasarkan sumber ya, harus berdasarkan sumber yang ada, bukan berdasarkan asumsi. Makanya kan harus perlu tanya dulu ya, perlu wawancara dulu ke tim PTI-nya UDP itu apakah ini memang permasalahannya seperti apa yang ini ya, boleh dicantumkan di sini, harus berdasarkan sumber. Kemudian juga seiring ini harus berdasarkan dengan sumber juga kan ya. Ini juga harus ada tadi jurnal tadi loh ya, jurnal atau artikel ilmiah sebagai referensi ya yang di sini. Ini tunjukkan mengenai analisis dan perancangan user interface tadi ya, cari jurnal artikel ilmiah mengenai itu, kemudian disampaikan di belakang ini sebagai bahan untuk improve dari apa yang akan Anda lakukan. Nah, ini belum kelihatan. Bentar. Oke, gitu ya. Oke, kemudian ini ya batasan masalah ini ya, mohon nanti konsultasi dengan tim PTI ya, kira-kira apa yang akan fitur apa saja yang akan dikembangkan di situ kan nanti bisa sama konsultasi dengan tim PTI, karena yang tahu betulan dengan apa yang dibutuhkan oleh sistem itu kan yang dari tim PTI, yaitu timnya Pak Sopingi itu. Silahkan di situ, kemudian juga ditunjukkan dari jurnal yang tadi sudah dibaca itu, tunjukkan apa yang akan diimprove. Jadi tidak hanya sesuai kebutuhan dari studi kasus, tetapi juga harus ada apa yang akan diimprove dari penelitian terdahulu yang sudah pernah ada, yang temanya sejenis atau sama dengan yang Anda angkat itu. Itu Mas Reza ya. Ya Pak. Ya, ini tujuannya ya sama ya, sesuai dengan rumusan masalah. Intinya kalau rumusan masalah, batasan masalah oke, nanti tujuannya mengikuti, manfaatnya juga mengikuti tinjauan pustaka ya, cari ya. Ya, ini 2019. Ya, ini. Nah, tinggal dibaca nanti apa isi dari penelitiannya itu, kemudian dibandingkan dengan apa yang akan Anda lakukan. Jadi tetap harus ada pengembangan atau improve dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain ini, selain sesuai dengan kebutuhan dari studi kasus. Tetap harus ada apa yang akan diimprove dari yang pernah ada. Itu kira-kira, nanti silahkan dicari ya, ini ya, digali lagi ya apa yang akan diimprove dari yang sudah pernah ada.
Minimal kan 3 boleh 4 boleh 5 ya. Tidak harus ya ini 4 ya. Jadi yang lain itu rata-rata 3 ya, tidak harus 3 kan minimal 3. Kalau ada 4 ya lebih bagus, lebih ini lagi kan ya. Apa namanya? Bedanya lebih banyak lagi gitu kan ya. 5 itu kan lebih bagus lagi gitu. Jadi tidak ambil minimalnya. Ini ya, dan ini kalau teori boleh 5 tahun terakhir ya, kalau jurnal tadi 3 tahun terakhir dari tahun 2020. Itu kira-kira Mas Mas Reza ada yang ditanyakan? Ya Pak. Untuk hari ini belum ada, nanti paling mau konsultasi dulu sama Ya, Pak Sofi. betul ya. Ya, betul itu yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti setelah Anda menyusun proposal bagus-bagus ya ternyata di sana tidak diizinkan karena sudah dikembangkan mungkin ya. Makanya seperti kemarin Mas Abdur kan mengajukan itu tak suruh tanya dulu ke timnya Pak Sofi, tim PTI, apakah itu yang mau diangkat itu sudah dikembangkan atau belum. Kalau memang belum, ya mungkin saya mengizinkan ya boleh saja, silakan gitu loh. Itu ya Mas Reza ya. Nanti tolong segera ditindaklanjuti ketemu Pak Sopo ini ya untuk mendiskusi dengan ini apakah ini memang boleh diperbolehkan atau maksudnya diperbolehkan itu di sana memang butuh dan belum dibuat gitu kan ya. Itu loh maksudnya. Ya. Gitu Mas Reza. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik, terus ada lagi silahkan. Siapa? Ayo tak bukakan di sini siapa yang mau ini ya, mau diskusi. Tunjukkan saya Pak. Siapa? Aul. Hah? Ya, Aul. Siapa? A berapa? A berapa? A1. A1. Aulia siapa? Aulia Arifin. Aulia Arifin. Bentar ya. Ini. Ya. Nah, ini rancang bangun sistem informasi point of sale. Point of sale itu ya penjualan itu ya. Penjualan berbasis web dengan fitur barcode reader. Nah, ini dan generate barcode otomatis. Ini kan kalau penjualan saat ini memang semua sudah fiturnya barcode. Barcode itu maksudnya barcode apa Mas? Berbasis web itu berarti online. Berbasis web itu berarti online. Masih lokal sih Pak. Ya kan kata-katanya kan berbasis web. Kalau web itu kan berarti ya online kan. Oh gitu ya. Ya kata-kata web itu kan berarti online. Kalau saya tahu maksudmu itu kan membangunnya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman bukan web tapi PHP kan ya. Dari PHP itu kan nanti di lokal host kan. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada berbasis web itu kan berarti online kan ya. Web kan berarti online. Ya. Nah, itu nanti tolong di ini tadi fitur barcode-nya itu kan cuma penjualan sekarang itu kan semua barang sudah menggunakan barcode. Terus maksudnya generate barcode otomatis itu maksudnya generate bagaimana gitu kan ya. Itu gini Pak, kan setiap dari produknya kan udah ada barcode. Ya. Nah, dari pasirnya itu kan kan jualan pasir juga lah. Itu pasirnya kan belum ada barcode lah. Apa itu Mas? Di sana itu itu toko apa Mas? Ini ada barcode-nya gitu Pak. Itu pet shop Pak. Jualan ya. Itu namanya. Ayo di bidang apa? Penjualan apa? Itu jualan itu Pak, kayak pakan burung, pakan kucing, terus keperluan. Ya. Ya, penjualan pakan hewan ya. Pakan dan keperluan lainnya. Ya, tapi ini latar belakangmu kan belum menceritakan itu sama sekali Mas. Ini kan sedikit sekali. Tapi kan saya katakan latar belakang masalah itu ya menceritakan mengenai permasalahan yang ada di studi kasus itu apa masalahnya. Ya, mulai dari kan harus ada datanya kan berarti ada harus tanya-tanya di sana. Kenapa harus dibuatkan website? Ya penjualan point of sale-nya berbasis website kenapa? Terus kenapa harus pakai kode barcode ya? Nah, itu kan perlu digali dan harus ada tinjauan pustaka yang atau penelitian orang lain atau penelitian atau jurnal yang sudah pernah dilakukan orang lain mengenai point of sale ya. Itu harus digali apa yang menjadi
fitur pembeda atau apa yang menjadi pengembangan atau improve yang akan Anda lakukan di situ. Nanti kelihatan di latar belakang. Minimal 4 paragraf. Nah, baru nanti di batasan masalah ditunjukkan. Oh, gitu. Lalu letak Oke. improve-nya di sini. Sama-sama point of sale. Kalau Anda cari jurnal mengenai penelitian mengenai point of sale itu kan banyak sekali. Lah. Itu Anda cari yang 3 tahun terakhir, ya kemudian Anda cari itu letak yang akan Anda improve atau akan Anda kembangkan di situ apa. Itu di sininya ya, di batasan masalahnya. Sama, jadi tujuan nanti bisa dilihat ya, tujuan dengan rumusan Mas itu harus nyambung. Rumusannya apa? Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi apa? Nah, itu cukup itu saja, tidak usah terlalu banyak-banyak rumusan masalahnya, cukup satu aja ya. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi apa gitu ya. Nah, tujuannya sesuai dengan rumusan masalah tadi. Nanti bisa dilihat lagi ya, tinggal pustakanya ini ya. Ini bisa dilihat letak perbedaannya apa yang menjadi pembeda. Tadi katakan otomatis cetak barcode otomatis, maksudnya bagaimana? Apakah setiap barang itu perlu diberi kode barcode gitu kan? Itu kan, apakah setiap barang itu perlu dibuat kode barcode gitu kan? Ya? Karena kan kalau nyetak kode barcode itu kan ada print yang apa namanya alat scan barcode scanner itu kan juga ada yang bisa juga cetak kode barcode gitu loh. Iya, itu yang Pak, apa namanya, untuk mengakali yang beli-beli yang kiloan gitu loh Pak. Katakanlah pasir kan bisa beli seperempat, bisa beli kilo Pak. Nanti kan bisa dikasih barcode melalui gradient barcode-nya itu. Ya, ya itu berarti mencetaknya di mananya, di alatnya atau di sistemnya yang bisa menggenerate barcode itu. Yang di sistemnya. Sistemnya yang bisa yang di sistemnya nanti kan bisa dibuat stiker Pak. Nanti stiker tinggal ditempelin ke apa nama nih produknya gitu. Nanti sistemnya yang bisa mengenerate kode barcode itu ya. Oke, nanti bisa lebih digali lagi Mas mengenai letak fitur pembedanya dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Sama-sama ini mengenai point of sale itu apa yang menjadi pembeda, itu kan bisa kelihatan di sini kan. Anda harus kan punya jurnal itu download toh. Download kan. Jurnalnya ini kan ada download kan. Ada. Baca itu kan ada jurnal yang ya. Itu Pak. Ya, ini dibaca dulu ya, jurnalnya dibaca, dipahami isinya apa, metodenya bagaimana, point of sale-nya itu seperti apa, kemudian Anda tunjukkan atau Anda cari yang menjadi pembeda atau pengembangan yang akan Anda lakukan di situ. Itu ya. Landasan teorinya kurang ya. Landasan teorinya kurang, ditambah lagi tidak hanya pengertian itu. Ya teori-teori yang mendukung mengenai judul itu ya. Sistem informasi, point of sale, kemudian ada barcode dan seterusnya. Itu ditambahkan teorinya minimal 5 tahun terakhir. Ya gitu ya. Gitu Mas, ini sama ya, tadi analisis kebutuhan itu setiap tahapan itu apa yang dilakukan penulis, bukan teori lagi ya. Bukan pengertiannya, tapi pada tahap analisis kebutuhan itu apa yang dilakukan oleh penulis. Dan seterusnya. Ya. Banyak sekali teori yang 2009 malan ya. Oke gitu Mas. Jadi Mas ya, Mas apa? Mas apa? Aulia. Bab 2 landasan teori bukan kajian pusaka. Oke. Siapa lagi? Irfan Pak. Ya, Irfan pengen banget. Mana Irfan? Irfan Kurniawan, A2 Pak. Irfan. Di mana Irfan yang mana? Ada ikut enggak ini? Irfan pengen banget Pak. Iya Pak. Ya. Kamu Van? Iya Malah guyu. Nah, ini media pembuatan game edukasi, game. Kalau game itu kan namanya game itu kan permainan. Ya Mas ya? Ya. Jadi ada levelnya, level 1, level 2, level 3 gitu misalkan. Iya Pak. Ya. Nah, di sekolah dasar mana? Studi kasusnya. Rencana di SDIT di Sukoharjo Pak. Ya nanti disampaikan ya di
berbicara mengenai karena ini COVID ya boleh berbicara mengenai COVID dulu boleh, baru nanti setelah itu berbicara di SD-nya ya, SD tempat studi kasusnya itu seperti apa, mengenai apa penerapan protokol kesehatan itu, kenapa perlu dibuatkan satu game gitu ya. Kemudian cari referensi yang mengenai game ya, game apa namanya, gamenya itu loh, kan banyak sekali yang membuat game. Nah itu apa yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan Anda lakukan ya mengenai gamenya itu loh. Nah itu tunjukkan letak apa namanya pembedanya ya, pembeda dari yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain mengenai gamenya itu. Itu ya. Iya, Pak. Ini kemudian mana ini batasan ada level-levelnya mana di batasan masalah ini mana? Oh, di batasan masalah belum dituliskan Pak untuk. Itu mestinya kan karena game ya, namanya game itu kan ada ya gimana tujuan target itu apa untuk game itu, untuk apa penerapan apa orang anak biar bisa menerapkan protokol kesehatan kan mestinya ya. Ya, iya Pak. Itu misalkan level 1 itu apa dulu ya, mengenai apa ya. Kan ada yang mempunyai gagasan, ada mempunyai ide, mempunyai rancangan, biar intinya dengan game itu anak itu bisa menerapkan apa protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini misalkan ya. Level 1 level muda yaitu apa, mengenai bagaimana cara apalah saya tidak tahu ya apa yang Anda ingin buat mengenai edukasi. Intinya game itu juga selain untuk permainan juga mengedukasi siswa mengenai apa penggunaan protokol kesehatan ya, COVID-19 ini gitu kan. Itu ya. Jadi nanti dikali lagi mana tinjauan pustaka ya mana nih tinjauan pustaka dan 2020 ini edukasi penyerapan. Ini apa ini game atau juga apa? Bukan Pak. Cara, yang ya, mestinya ya, harus mestinya, sama yang game gitu. Ada juga yang game. Karena di landasan teori yang di sini tuh apa namanya sama-sama tentang edukasi protokol, tapi cuma beda kayak apa ya penggunaan metodenya doang. Ya boleh itu, tapi tetap harus ada yang game juga ya. Ya harus ada game juga untuk tujuannya untuk membandingkan letak beda gamenya itu. Mungkin ini yang Anda ambilkan untuk cara ininya kan, cara edukasi protokolnya yang berbeda. Tapi kan karena Anda ngambilnya game ya berarti tetap harus ada yang menjadi pembedaan. Gamenya itu juga harus dibandingkan ya. Gamenya itu harus dibandingkan, jadi tambahkan. Tapi kan lebih dari 3 kan bukan tidak apa-apa kan, lebih dari 3 tinjauan pustaka kan boleh. Iya Pak. Cari yang game sebagai pembeda letak letak beda gamenya itu. Kalau yang 1, 2, 3 ini kan letak edukasinya, model edukasi penerapan protokol kesehatannya itu. Ya, yang selanjutnya mungkin Anda perlu tambahkan apa namanya yang tinjauan pustaka mengenai gamenya itu yang sebagai pembanding antara game yang Anda buat itu. Begitu Mas. Iya Pak. Jadi ya oke, yang lain ini teori landasan teori yang penting 5 tahun terakhir dan harus teori yang mendukung dari judul yang Anda buat itu. Ya, kemudian yang bawah ini ya, metode game ya, berarti metodenya beda lagi ya. Ini dia menggunakan metode agile game development ya, mengikuti ini berarti ya konsep apa yang dilakukan oleh penulis pada tahap ini, kemudian desain pada tahap ini juga apa yang dilakukan dan seterusnya sampai implementasi itu ya. Nah, itu dilakukan, ditulis. Ini teori dulu, karena ini teorinya tidak, karena proposal teorinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lengkap dulu, tidak apa-apa Mas. Jadi nanti yang lengkap yang di landasan teori kalau sudah masuk bab 2, kalau sudah diskusi. Kalau ini hanya proposal ya tidak perlu selengkap ini dulu. Ini flowchart ini tidak perlu. Teori-teori yang mendukung dengan proposal buat itu saja. Kalau ini terlalu lengkap nanti ditaruh di bab 2 ya. Itu ya. Iya Pak. Ada tanya kan? Belum Pak. Sudah ada SD-nya SD Islam Terpadu Mutiara Insan Sukarejo. Tadi berarti di judul dikasih
studi kasusnya dikasih. Iya, tapi Apa? belum itu, Pak. Belum. Belum izin. Iya, belum izin. Ya harus tanya dulu di sana. Ya, sempat komunikasi sama yang orang di sana tapi belum izin sama itu kepala sekolahnya. Ya. Oke. Begitu ya. Oke. Sudah cukup, Mas Irfan. Cukup, Pak. Ya. Baik, yang lain. Siapa lagi? Triana. Mana Triana? Ini Triana. Nggih. Halo, Triana. Nggih, Pak, nggih. P1 dulu. Ampun. Oh, ya. Ini Triana ini apa itu? A1, Pak. Saya ketemu ya Triana. Ya Pak, dan jangan butuh berhenti temuan nih Pak. Oh iya, belum lah buat temuan itu. Oh iya, saya udah ketemu aku. Nah ini apa ini? Oh CRM. Pemesanan jasa percetakan berbasis web. Nah ini yang penting model CRM-nya seperti apa? Kan namanya CRM itu kan Customer Relationship Management, itu mengelola manajemen ya. Bagaimana kita cara mengelola manajemen gitu loh. Mengelola apa customer atau pelanggan. Itu letakkan ini boleh sudah ada di ya CRM itu di sini. Ini buku atau penelitian ya, saya nggak tahu. Jurnal Pak itu. Ya jurnal ya, oke jurnal ya nanti sebagai ini kan, dia CRM dengan apa sebagai pembanding. Ya letak CRM-nya nanti yang seperti apa Mbak Triana? Nanti kayak ada diskon di hari tertentu Pak. Misalnya kan kayak Shopee itu. Itu otomatis memberikan notif ke pelanggan. Kecil banget suaramu ya? Jadi, kedengeran Pak? Kedengeran? Ya, sudah dengar. Aku bandar kedengeran. Nanti sistemnya itu mirip Shopee Pak. Jadi semisalnya hari 12/12 itu nanti itu akan memberi notif kepada pelanggan. Notifnya itu lewat web, lewat WhatsApp. Kalau enggak lewat chat. Jadi notif kalau hari ini itu ada diskon. Misalnya diskonnya diskonnya pas jasa print atau print film undangan atau MMT kayak gitu. Ya, ada juga, hanya itu CRM-nya itu. Ada juga pengumpulan poin Pak. Jadi nanti poin. ada minimal belanja. Lah nanti kalau misalnya pelanggan tersebut kan belanja di situ minimalnya misalnya 300. Lah nanti itu dapat 1 poin. Lah nanti kalau misalnya terkumpul 10 poin, dia bisa transaksi. Misalnya mau cetak MMT itu diskon sebesar 10% kayak gitu. Oke. Nah itu yang belum kelihatan di batasan masalah Mbak. Yang model CRM-mu itu mana? Yang poinnya itu di batasan masalah belum ada Pak. Ya makanya itu kan yang penting model CRM yang kamu improve di situ. Ya. Di batasan masalahmu itu. Tunjukkan model yang akan kamu kembangkan itu di CRM-nya itu loh. Yang tadi kamu sampaikan di situ. Ini eksis, itu percetakan ya. Percetakan ya. Oke. Jadi nanti tolong di batasan masalah disampaikan itu model CRM atau Customer Relationship Management yang akan kamu improve di situ apa? Yang seperti yang kamu sampaikan tadi kan. Ya juga harus di apa namanya di sistem ya seperti itu letak CRM-nya, jadi memberikan notif kepada pelanggan pada waktu-waktu tertentu ada diskon, itu otomatis pelanggan itu diberikan notif ya, sehingga menjaga ya biar pelanggan itu tidak berbelanja ke tempat lain, intinya kayak gitu. Jadi intinya menjaga biar pelanggan yang kita miliki yang dimiliki oleh PT Eksis itu tidak lari ke tempat lain atau ke toko lain. Makanya perlu dijaga kan di manajemen, dikelola customer-nya. Bagaimana cara menjaga atau CRM-nya atau customer relationship manajemennya bagaimana? Itu Anda yang akan diimprove itu bagaimana model CRM-nya. Itu Mas, Mbak. Ya. Itu Mbak Triana. Nah, nanti banyak kumpulkan jurnal yang mengenai CRM, ya, judulnya mengenai CRM. Nah, ini marketplace itu apakah CRM tuh?
Yang nomor 1 itu kan aplikasi marketplace. Yang kedua itu CRM. Yang ketiga itu CRM. Yang keempat itu CRM juga. Ya. Nanti masing-masing dibandingkan apa sama-sama CRM, apa letak yang dikembangkan, diimprove. Bukan berarti metodenya satu menggunakan waterfall, aku menggunakan DLC, bukan seperti itu, tapi lebih bagus tadi ya model CRM-nya yang dibedakan. Itu Mbak Triana. Itu ya. Halo Mbak Triana. Speaker itu mikro apa namanya headset itu yang headsetnya jelek, jelas speaker masjid wae Mbak. Sampun Pak, sampun. Oh iya. Nah ya elek jelas speaker masjid ya loh kan. Iya. Pak, tinjauan pustaka itu minimal berapa? 3 apa 4? Minimal 3. Lebih dari 3 lebih bagus loh Mbak. Oh nggih Pak, siap. Ya, minimal 3. Dan tahunnya minimal 3 tahun terakhir. Itu ya. Nggih, siap. Ya. Sudah? Nggih, siap. Sudah? Sampun Pak. Ya. Oke. Yang lain? Siapa ayo? Hah? Agni Pak. Siapa? Mbak Agni. Agni hadir? Agni tidak hadir ini. Oh, hadir. Agni. Ini Agni judulnya Rancangan Informasi Administrasi Pembayaran Siswa di Mandala Bakti. Oke, Mandala Bakti pembayaran. Ini sama ya, jadi ceritakan dulu apa yang ini kan di situ diceritakan sebagai model pembayaran yang ada di sana seperti ini gitu ya. Ya, kemudian selain menceritakan apa yang permasalahan yang ada di sana, ya, tadi ya cantumkan jurnal ya, atau penelitian mengenai pembayaran itu yang sudah pernah dilakukan orang itu seperti ini modelnya ya. Kemudian Anda akan mengimprove-nya di mana. Itu bisa sebagai dasar latar belakang permasalahan. Nanti bisa ditambahkan di latar belakang masalahnya, Mbak. Ya. Jadi kan kalau masalah Excel itu kan bukan menjadi masalah yang ini ya. Sebenarnya apa masalahnya kalau merekapnya menggunakan Excel, terus permasalahannya apa kalau merekap dengan Excel kan belum kelihatan permasalahannya. Dan permasalahan itu harus berdasarkan data atau sumber yang ada di tempat penelitian ya. Bukan dari asumsi sendiri. Nah, boleh mencalonkan ini berdasarkan hasil observasi misalkan, atau berdasarkan wawancara dengan ini ya, berdasarkan ini ya, kendala permasalahan seperti ini misalkan. Jadi seolah-olah hal yang Anda tulis itu bukan dari asumsi yang Anda asumsi Anda sendiri ya. Itu kalau nanti di latar belakang itu yang perlu diperbaiki, tambahkan maksudnya ya. Oke, kemudian karena ini model pembayaran ini sudah ada dari beberapa penelitian yang sudah ada, maka tunjukkan satu improve yang akan Anda lakukan itu apa, di batasan masalah apa, model pembayaran yang seperti apa yang akan Anda improve, atau model bisnis dari administrasi pembayarannya itu yang akan ditambahkan yang seperti apa dari jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Makanya kan dengan membaca jurnal sama-sama mengenai sistem administrasi atau sistem pembayaran siswa ya. Oh, dia isinya seperti ini, model pembayarannya seperti ini ya. Anda tahu saya modelnya seperti ini. Nah, itulah yang akan Anda kembangkan atau Anda improve sebagai pembeda dari yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Gitu Mbak Agni. Pinjam pustaka sudah ya, ini ada 3 tahun terakhir ya. Itu Mbak Agni, ada pertanyaan dulu. Di sini tadi ada tunggakan ke siswa. Ini ada tunggakan siswa, pengiriman notif pemberian atau pemberian notif tunggakan
siswa ke email siswa. Itu yang akan kamu lakukan atau yang sudah dilakukan oleh peneliti lain? Itu yang mau saya lakukan, Pak. Soalnya yang di penelitian sebelumnya belum ada. Itu ya, di situ perbedaannya sudah saya jelaskan, Pak. Ya, jadi semua sama atau beda-beda? Dari ketiga penelitian itu letak pembedanya beda-beda atau sama? Ada kalau yang kedua, Pak. Kalau yang kedua ini kepala sekolah dilengkapi dengan laporan harian ke bendara dan kepala sekolah gitu ya? Iya Pak, karena yang di jurnal itu belum ada itu loh Pak, kayak rekapan per harinya gitu loh Pak. Laporannya, di sistem saya nanti. Laporannya gimana? Laporan per harinya itu apakah si kepala sekolah atau bendara itu harus membuka sistem atau gimana? Kalau bagusnya itu di model ini kan kadang itu kepala sekolah itu kan kalau mau buka aplikasi itu kan juga akan kesulitan. Misalkan setiap hari, setiap tutup buku, setiap admin itu melakukan tutup buku harian, itu otomatis si kepala sekolah atau pimpinan itu otomatis mendapatkan notif email laporan hari ini, itu yang lebih mudah. Jadi jika dia cukup membuka email, ada laporan hari ini, gitu. Dia tanpa harus buka aplikasi juga boleh. Tapi kalau dia tidak sempat buka aplikasi, dia sudah mendapatkan notif dikirim email, misalkan kirimi email laporan harian hari ini, misalkan gitu loh. Jadi kan memudahkan seorang kepala sekolah melihat laporan tanpa harus perlu membuka login ke email. Kadang kalau login kan butuh waktu ya, kadang kepala sekolah kan sibuk ya. Kalau sudah dapat email kan tinggal download filenya, dibuka dengan Excel atau PDF, itu kan memudahkan gitu Mbak. Nah itu nantilah ya, silakan cari sendiri ya apa yang menjadi Anda mau improve itu loh, itu contoh misalkan. Ya. Oke. Itu ya. Ya Pak. Oke, yang lain mungkin sama ya. Jadi metode pengembangannya pakai apa ini? Pakai RAD ya. Ya. Oke. Ini Pak RAD. Ya, udah itu saja tadi masukan saya, nanti bisa dilihat lebih jelas di sini. Oke gitu ya Mbak nih, sudah. Iya Pak, siap. Ya. Yang lain? Terima kasih Pak. Ya, yang lain? Muklis Pak. Muklis. Di Muklis aktif Pak? Wah aktif harusnya Pak. Muklis. Bosnya masuk aktif. Muklis. Udah ada Muklis ini. Putri Pak. Hah? Siapa? Putri siapa? Putri Apiro. 2 1. Putri. Mana ya? Itu atas. Oh ini. Ya. Kan. Mana Putri? Aktif enggak Putri? Iya Pak. Putri. Oh ya. Putri cewek ya? Cowok Pak. Oh iya. Putri cewek. Ya ini sistem informasi pengolahan data bank sampah. Ini Karang Taruna itu mengelola sampah gitu Mbak? Iya Pak. Dikelola siapa yang menabung sampah gitu? Iya, itu pemuda di desa itu Pak. Yang nabung sampah itu pemudanya atau warganya? Pemuda yang mengambil gitu Pak, yang menabung sampah langsung dijual dan daur ulang. Lah ya itu pemudanya berarti bukan warganya, bukan Karang Taruna itu yang mengelola, yang menabung itu warganya bukan, tapi pemudanya itu atau bagaimana? Saya kurang paham. Warganya itu kan punya sampah gitu loh Pak, langsung pemudanya itu mengambil, nanti kan ada yang sebaiknya nggak layak didaur ulang, nanti dijual lagi, sedangkan yang layak didaur ulang nanti bakal didaur ulang gitu, jadi barang yang lebih bagus dan bermanfaat, jadi nggak ada limbah yang
nggak kebuang gitu loh, Pak. Nah itu terus tabungan sampahnya itu buat siapa? Buat warganya sendiri. Oh, warganya ya yang punya sampah tadi ya. Iya, jadi pemuda kayak membeli gitu loh Pak, membeli sampahnya. Ya ini loh nanti di latar belakang karena yang mengambil judul seperti ini sudah pernah ada sebelumnya. Jadi tolong nanti cari referensi ya mengenai bank sampah apa yang menjadi letak pembeda. Ya, Iya, Pak. letak pembedanya di mana dan tolong nanti di latar belakang itu menceritakan. Nanti ini masih belum bicara ini latar belakang masalahnya. Belum ada kata apa mengenai Karang Taruna itu seperti apa ya Karang Taruna Karang Taruna Desa Tanjung itu sebenarnya diceritakan dulu Karang Taruna itu usaha bank sampah itu usahanya Karang Taruna itu atau bagaimana kan belum dijelaskan di situ. Kemudian letak permasalahannya apa dari model pengelolaan data bank sampahnya itu. Nah, itu kan. Kemudian terus disampaikan juga dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai pengelolaan bank sampah itu seperti ini ya, baru nanti akan bisa menunjuk bahwa nanti Anda kelihatan apa yang akan Anda improve atau kembangkan dari yang sudah pernah ada. Gitu ya. Intinya latar belakangnya masalah belum menceritakan itu. Ya. Kemudian ya nanti kalau sudah tahu apa yang akan Anda kembangkan gitu, nanti di batasan masalah baru ditunjukkan improve-nya di mana. Pengembangan dari yang sudah bersama-sama mengenai pengelolaan bank sampah ya. Itu ini loh saya bedanya di pengelolaan bank sampahnya ini misalkan ya. Apa yang Anda ide apa yang Anda ingin tonjolkan di situ sebagai pembeda kan Anda yang tahu. Dengan membaca jurnal mestinya jurnalnya isinya ini. Kemudian saya ingin mengembangkan di sininya. Gitu ya. Itu nanti dibedakan deh di tabelnya di sini ya diceritakan. Tapi yang mengambil kan bukan warga menyerahkan tapi yang mengambil si pemudanya ya. Iya. Kayak gitu. Nanti yang lain bisa dilihat di naskahnya. Itu ada pertanyaan kan, Pak? Enggak ada, Pak. Oke, ya cukup ya. Metode pengembangannya pakai prototype. Sumbernya ya, sumber prototype-nya dari Java disampaikan sumbernya. Oke gitu, Mbak Putri Ayuning Sari. Yang lain? Zikron, Pak. Zikron. Mas Zikron. Zikron aktif lah. Zikron. Oh iya. Zikron ini di mana? Bentar. Itu loh Pak. Mana? Atas. Proposal Zikron. Oh ini nih. Nah. Iya ya. Cilik untuk disambungkan. Oke. Macam bangun penjualan dengan penerapan CRM. Maksudnya apa? CRM-nya di mana nih? Mas Zikron. CRM. Gimana Pak? Letak CRM-nya seperti apa? Kan kamu menggunakan penerapan CRM. CRM-nya seperti apa? Di setiap penjualannya itu Pak. Jadi website penjualan sekalian penerapan CRM. Nah iya, letak CRM-nya bagaimana? Kalau kamu punya ide kan penerapan CRM-nya seperti apa? Ya kurang lebih kayak punya Mbak Triana tadi, tapi cuma kalau buat anunya tak tanyain terus. Gimana? Ya itu buat diskon ini belum tak tanyain ke sana nih Pak. Ya nanti tolong ya. Sama letak permasalahannya ya tolong lebih jelasin lagi di toko distro MySisa itu disampaikan letak permasalahan mengenai penjualannya. Kenapa harus dibuatkan dibuatkan sistem website-nya penjualan dan penerapan CRM-nya. Kenapa? Itu kan ada permasalahan mengenai
mengenai apa penjualan yang ada di sana. Dia bergerak di bidang apa tuh Mas? Penjualan apa Mas? Ya fashion itu Pak. Baju. Ya terutama untuk apa nama distronya itu mahasiswa, brandnya itu. Iya. Itu ya, jadi terus nah ini batasan juga ya belum ini ya belum kalau ini kan sudah biasa ya ada fasilitas-fasilitas ini kan umum ya penjual namanya website umum itu kan umum. Nah, belum kelihatan kan letak ininya letak CRM dengan penerapan CRM-nya itu yang belum kelihatan di situ. Sama puncaknya Triana tadi kan di batasan masalah juga belum kelihatan letak CRM-nya. Karena membangun CRM harus jelas CRM-nya seperti apa. Mungkin harus dibedakan sedikit dengan Triana, jangan sama. Ya, cari jurnal penelitiannya, ya ini diuraikan dulu sebelum dibuat tabel, diuraikan dulu baru nanti dibuat tabelnya. Ya, sama-sama CRM, ya Anda yang mau kembangkan di mananya, apa yang Anda mau improve itu disampaikan. Ini sistem pemasaran dengan CRM dan seterusnya. Ini ya dibaca dulu semua lengkap, dipahami, kemudian apa letak CRM-nya, karena CRM berarti dibidik saja letak CRM-nya yang sebagai pembeda. Ditunjuk dibaca, oh ini CRM kan, oh dia model CRM-nya juga menggunakan apa? CRM-nya seperti apa? Nah ini Anda yang mau bedakan di situ, jangan sama. Gitu intinya Mas. Gitu ya. Cikron. Ini sama yang lain metode pengembangannya kamu pakai waterfall. Nah, ini setiap tahapan dijelaskan ya, bukan teori, bukan lagi teori, tapi pada tahap analisis kebutuhan penulis melakukan apa, pada tahap desain sistem penulis melakukan apa dan seterusnya. Ini bab 2 itu landasan teori ya. Oke, bab 3 itu analisa dan perancangan sistem. Bab 4 itu implementasi sistem, bab 5 itu penutup ya, kurang bab 5 ini ya. Ini gitu. Itu ya. Landasan teorinya harus dilengkapi dengan yang tadi dijadikan tinjauan pustaka juga dicantumkan. Terus di landasan teori tadi juga harus ada di daftar pustaka. Itu saja catatan saya. Oke, cukup, Ikron? Nggih, sampun. Ya. Oke, yang lain? Duh, cukup? Atau ada lagi? Sikit, Pak. Sikit. Sikit. Ada Pak, baru cetok tadi. Kayak mana? Aneh. Pak. Oh, sikit. Kita cuma melarikan diri kan. Sikit. Bigi gitu. Iya kayak. Kayak. Sikit. Bigi. Bigi ya kayak dia. Bigi gitu. Sikit. Iya Pak. Nah, simulasi desa. Siapa itu meliputi apa ini sistem informasi desanya nih? Dilihat dulu nih. Ini yang latar belakang masalah nanti dibaca nih, mau dipertegas lagi. Permasalahan di desa mana tadi? Desa mana ini Mas? Wonorejo. Nah, mana? Wonorejo. Sonorejo. Okay. Ya nanti diceritakan ya mana desa di Sonorejo itu sebenarnya apa di Bulak Rejo. Itu berarti cedak Sukarejo ini. Cedak Sukarejo serak nih. Cedak Parangjoro ya toh. Ora. Sonorejo bakal Rejo apa? Aja Salatiga, Pak. Oh, Salatiga. Akhirnya Bulak Rejo. Oh iya. Nanti itu ya disampaikan sama jurnalnya ya, di jurnal penelitian yang sudah pernah ada itu dicantum sebagai sumber referensi. Di latar belakang juga merujuk di situ boleh. Fokus jadi apa yang mau sistem informasi desanya itu meliputi apa gitu loh Mas. Mana belum kelihatan. Jadi nanti itu Pak
mau menaikkan UMKM desanya, Pak. Iya, apa menaikkan gimana maksudnya? Maksudnya nanti untuk itu loh Pak, penjualan kayak maksudnya kayak Shopee tapi lingkupnya di lingkup desa aja itu. Oh, berarti di desa itu ada UMKM apa saja? Banyak sekali Pak. Apa? Ya seperti tempe, pengusaha keripik, terus peternak itu banyak Pak. Berarti judulnya tidak ini ya? Oh iya, nanti tolong judulnya ini berarti itu kan kayak ini kan, kamu pengen bentuk marketplace-nya desa itu kan? Nah itu Pak, maksudnya itu Pak. Marketplace-nya desa di situ, di situ warga di situ kan ada terdiri dari beberapa UMKM gitu. Nah, kemudian BUMDes itu yang memfasilitasi gitu. Ya, itu memfasilitasi apa namanya UMKM itu untuk berjualan melalui BUMDes itu kan ya. Nanti BUMDes itu yang memfasilitasi aplikasi marketplace-nya ini kan ya. Ya nah. Iya, Pak. Berarti aja rancang bangun aplikasi marketplace ya, marketplace apa UMKM apa jenenge nang kono kurang ngerti aku. Ada paguyuban atau tidak di sana itu loh? Ada, Pak. Apa namanya? Tunas Harapan. Hah? Tunas Harapan. Ya itu aja, aplikasi marketplace Tunas Harapan di desa Bakalrejo, ini Solo 3. Nggih. Solo 3 tuh. Iya, Pak. Ya. Ini Mas nek modelnya kuwi aku mau berarti marketplace bukan zonasi desa ya. Oh, nanti judulnya direvisi, diperbaiki ya. Oke, nanti berarti tinjauan pustakanya juga ganti ya. Oh iya, Pak. Iya no, kan berubah. Ya, permasalahannya ini judul menentukan judulnya kan harus dari permasalahan itu kan. Karena ya, judulnya cocoknya ini. Jadi nanti tinjauan pustakanya juga diganti yang sesuai dengan ini ya, tema yang kamu angkat tadi. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, nanti disesuaikan berarti ini berubah ya. Tinjauan pustakanya dan ini berubah. Oke gitu Mas Sigit. Iya Pak, matur suwun Pak. Ya ada lagi. Udah jam 12 nih. Intan Dianti. Intan. Satu lagi. Nanti yang lain bisa dilihat nih ya, tak share ya habis ini ya. Siapa? Mbak Intan ya. Mana Intan? Intan mana? Ora enek no. Intan ndak ikut ini. Intan ndak aktif Pak. Zihan. Zihan. Halo Pak. Zihan Sakita Asololel. Zihan itu Pak. Oh. Endi? Mana nih? Di bawah Pak, bawah. Nah itu. Ya Allah. Ya emang. Ya. Ini simulasi pemasaran dan penjualan perumahan menggunakan mobile ya. Mbak Cihan. Halo. Nanti. Iya Pak. Website apa sih berisik website atau mobile? Ini jadi itu tuh sebenarnya kan menggunakan website, tapi fitur-fiturnya itu kayak yang ada di mobile kayak gitu Pak. Maksudnya gimana? Fitur apa? Fitur misal kayak kayak pembelian. Kalau di fitur mobile kan gimana ya Pak menjelaskannya saya? Jangan bingung no. Bingungnya Bapak di mana? Loh, yang enggak maksudnya ada fitur mobile itu loh. Maksudnya fitur mobile itu gimana? Itu loh Pak. Kayak misal kalau di
aplikasi Shopee. Nah kan di sana ada kayak beli buy kayak gitu loh Pak. Nah kayak gitu nanti sistemnya. Enggak di sana aplikasi mobile. Gimana? Ini nanti dihilangkan ya, kemajuan perkembangan teknologi ini tidak perlu, langsung saja ke ini permasalahan di studi kasusnya di mana tuh PT Alam Bumi Mandani itu mengenai pemasaran dan penjualan webnya itu pemasaran dan penjualan rumahnya itu bagaimana? Ya, itu tolong dipertegas lagi. Kenapa ada fitur mobile Iya, gitu? Pak. Tak kira mau aplikasi mobilenya juga ada gitu loh. Oh. Jadi websitenya ada aplikasi mobilenya berbasis Android gitu loh, atau Android atau mobilenya itu ada. Gitu. Ini ya latar belakang masalahnya belum begitu kelihatan, belum jelas. Tolong nanti dipertegas lagi. Siapa? Dan harus berdasarkan data yang di sana. Oke. Dan nanti batasan masalah juga dilengkapi ya. Tunjukkan apa yang mau dikembangkan melihat dari batasan latar belakang masalah dan melihat dari jurnal penelitian yang akan Anda lakukan, yang Anda baca itu. Gitu ya. Nih, oke. Siapa? Ya, tinjauan pustakanya 3 ya. 2016 diganti 2017 ini ya. Yang 2016 diganti 2017. Minimal 3 tahun terakhir. Siapa? Oke. Oke gitu. Itu Mbak Jian, ada pertanyaan? Nanti bisa di-download ini ya, tak share web di sini. Oke gitu ya. Oke, cukup ya semua. Tak share ininya, apanya? Ini. Silahkan nanti di-download di sini. Hasil reviewnya bisa dibaca. Tak taruh di chat ya. Iya Pak, siap. Nah, di situ itu silahkan di-download. Kemudian absennya sudah di-share Mbak Rita belum tadi? Belum. Oh, absennya Sisan ya. Link absennya sebentar. Mbak Rita sudah di-share absennya, Mbak? Bentar ya. Wis rampung. Ngarep absen. Buat tampil ke? Ya itu ya Mas Mbak, itu ini ada link hasil review proposalnya, terus itu link presensinya dan itu link materinya ya, silahkan ya. Udah ya? Iya Pak, siap. Oke. Udah, kalau sudah ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sekian ya, silahkan itu mengisi presensi, silahkan download hasil review proposalnya dan silahkan download materinya. Baik, mungkin Pak, kita mau tanya Pak? Ya silahkan. Biaya skripsi berapa? Aku ora hafal biaya skripsi piro Mbak Nifa? Biaya skripsi piro? 750 katanya. Mulai dibayar kapan, Pak? Besok wae nek wis daftar proposal. Syaratnya KP-ne wis rampung wis. Oke. Bayare sok nek wis proposal di ACC wae. Soalnya belum ada pemberitahuan. Iya, besok wae nek proposalnya sudah disetujui, sudah di ACC baru bayar sebagai syarat untuk daftar ujian proposal skripsi. Ngono ya.
Oke, siap. Ya. Sudah cukup? Insyaallah sudah. Udah ya, cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Semangat untuk merevisi proposalnya, direvisi dulu, nanti terus dikirim lagi, kemudian nanti akan kita lihat lagi, nanti akan kita umumkan hasilnya. Segera ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat ya. Iya, Pak, siap. Ya. Sudah, saya live dulu ya. Siap, Pak, siap. Tes. Yeno babi. Halo. Iya tapi ya, Bin. Zeno jahat. Pisan-pisan. Gimana, Mbak?